Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang bersifat omnivora. Ikan mas berhabitat di kolam-kolam dan danau-danau serta perairan umum lainnya. Menyukai tempat perairan yang tidak terlalu deras dan tidak terlalu dalam. Ikan mas mampu bertahan hidup dengan baik pada ketinggian 150 meter hingga 600 meter di atas permukaan air laut, serta pada suhu antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Walaupun tergolong ikan air tawar, namun ikan ini terkadang dapat ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang memiliki salinitas 25 hingga 30 ppt. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang klasifikasi pada ikan mas. Klasifikasi ikan mas. Menurut Sanin 1984, klasifikasi ikan mas adalah sebagai berikut. Filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Actinopterygii, subkelas Neopterygii, ordo Cypriniformes, subordo Cyprininoidea, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio. Dan berikut merupakan morfologi dari ikan mas. Ikan mas ini memiliki bentuk tubuh kompresed atau memipih, dan letak mulutnya itu terminal atau di tengah. Kalau misalkan dilihat tuh, letak mulutnya di tengah, dan bentuk mulutnya itu menyembul atau dapat disembulkan atau protaktil. Nah, di sini juga sebenarnya tidak terlalu jelas. Di sini tuh dia memiliki misai, sepasang misai, dan yang warna hitam ini merupakan mata dari ikan mas, yang warna coklat ini merupakan operculum atau insang dari ikan mas, dan yang ini merupakan sirip pektoral dari ikan mas, yang warna hijau ini merupakan sirip ventral dari ikan mas, yang putih merupakan anus atau lubang anus dari ikan mas, dan yang warna kuning ini merupakan sirip anal ikan mas, dan yang warna oranye ini merupakan sirip kaudal ikan mas. Nah, sirip kaudal ikan mas ini seperti pada gambar, dia terbagi menjadi dua yang sama besarnya, atau yang disebut juga homocercal. Dan yang ini merupakan sirip dorsal ikan mas yang warna ungu. Nah, ikan mas ini hanya memiliki satu sirip dorsal. Yang warna putih ini merupakan linea lateralis atau gurat sisi pada ikan mas. Nah, ikan mas ini sisiknya itu berbentuk sikloid. Memang tidak terlalu kelihatan kalau seperti ini, namun ketika kita dapat mengambil satu sisik terkecilnya lalu kita menelitinya di bawah mikroskop, maka itu akan menghasilkan dan kita bisa mengidentifikasi bahwa sisik dari ikan mas itu merupakan bentuk sisiknya yang sikloid. Nah, ikan mas ini sebenarnya banyak jenisnya. Yang di sini contohnya ini adalah ikan mas Majalaya. Ada juga ikan mas Jogja, ikan mas merah, ikan mas kaca, dan ikan mas koi, dan yang lainnya. Ya, kita bakal coba buat bedah ikan mas ini. Jadi biar kita tahu organ apa aja yang ada di dalamnya, dan juga kita akan cari tahu apa aja fungsi dari organ tersebut. Peralatan yang digunakan ada sarung tangan, gunting bedah, pisau skepel, pinset, nampan, dan bahannya adalah ikan mas. Lalu untuk proses pembedahan kita mencari bagian anal. Kemudian kita gunting ke arah dorsal tubuh ikan tersebut. Dilanjutkan pemotongan ke arah anterior hingga ke operculum. Kemudian dipotong ke arah ventral tubuh ikan. Organ pertama ada mulut yang berfungsi sebagai
pengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Kemudian, makanan akan diteruskan ke esofagus yang memiliki fungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya, makanan diteruskan ke lambung. Di sini terjadi pencernaan kimiawi, dan fungsi dari lambung adalah untuk menyimpan makanan, untuk mengaduk makanan dengan sekresi atau getah lambung, dan digunakan untuk pengosongan lambung, serta makanan akan diteruskan ke usus. Di sekitar hati terdapat organ kecil berbentuk bulat dan berwarna hijau kebiruan yang biasa disebut dengan empedu. Gunanya adalah untuk menampung cairan empedu dan menyimpan sekresi dari hati. Hati berguna untuk mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ ini berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Usus merupakan tempat penyerapan utama makanan yang telah diolah di lambung. Panjang usus dari ikan herbivora lebih panjang dari usus ikan karnivora. Setelah makanan diserap, makanan akan menuju ke anus. Anus adalah tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan.